Apakah tindakan mengkaryakan kembali karyawan tetap yang telah pensiun dengan ikatan perjanjian kerja sebagai tenaga ahli itu diperbolehkan? Jadi begini, karyawan yang sudah pensiun, jadi dia sudah di PHK karena pensiun, kemudian direkrut lagi, itu kan ceritanya. Kemudian direkrut lagi sebagai tenaga ahli. Kalau pekerjaannya tetap sama, jabatannya sama, pekerjaannya sama, asumsi saya perjanjian kerja yang berikutnya yang disebut sebagai tenaga ahli ini biasanya adalah PKWT kan, kontrak kan, bukan permanen. Kalau itu yang dilakukan, maka saya khawatir perusahaan akan terkena akan berbenturan dengan hukum PKWT Permen 100 tahun 2004. Ya. Pekerjaan yang dilakukan apakah memenuhi syarat sebagai pekerjaan yang boleh dikontrak atau tidak? Itu saja yang harus dijawab sebelum kita membahas yang lain. Kalau itu memenuhi syarat, silahkan. Tapi kalau itu tidak memenuhi syarat, maka nggak bisa. Kalau tetap dipaksakan, maka demi hukum sebenarnya dia sudah menjadi permanen. Konsekuensinya apa? Oh, nanti pada saat dia habis kontraknya, karyawan tersebut punya hak untuk menuntut pesangon. Nah, enak kan? Itu. Berikutnya, nomor 8. Karyawan dirumahkan karena perusahaan tidak mampu. Oke, Pak Dery, kalau mau nanya silahkan ketik di kolom Q&A. Q&A ya. Tidak mampu bertahan di tengah corona, bagaimana sistem upahnya? Kalau perusahaan tidak mampu bertahan, nggak harus di tengah corona, sebelum corona kemarin ataupun setelah corona nanti, ya sudah, PHK aja. Kalau perusahaan nggak mampu bertahan, tutup aja perusahaannya. Tapi penuhi hak-haknya karyawan, ya, dipenuhi. Yang jadi masalah itu kan perusahaan tidak mau memenuhi hak karyawan, itu yang jadi masalah hukum biasanya. Ya. Nomor 9, PSBB. Retail bergerak di bidang bangunan, jika ingin tetap buka, bagaimana mekanismenya? Wah, ini saya sudah jadi kayak konsultan proses bisnis nih. Baiklah, kurang lebih begini, saya mencoba membayangkan retail bergerak di bidang bangunan. Kita bisa mencoba menggunakan sistem online, pamflet, kemudian lebih mendekati kepada customer. Contohnya retail yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok nih, supermarket. Mereka sekarang go online. Mereka buru-buru bikin websitenya untuk online, delivery dan sebagainya. Bahkan nggak cuma retail di bidang itu, perusahaan-perusahaan FMCG sekarang bikin langsung dari pabrik itu. Ya, kita sama-sama lihat kan. Beberapa perusahaan FMCG besar itu membuka jalur home delivery langsung, jadi bisa langsung beli dari perusahaan tersebut, ya. Jadi itu salah satu contoh tentang bagaimana kreativitas bisa dilakukan, ya. Kemudian nomor 10, bagaimana cara yang tepat dalam memutus kontrak karyawan di masa pandemik, sedangkan kontrak masih berlaku sampai bulan Desember. Cara yang tepat adalah membayar sisa kontraknya, Pak, Bu. Oke? Itulah cara yang tepat, membayar sisa kontraknya. Selesaikan baik-baik. Ya. Selesaikan baik-baik. Kalau kita masih mau pertahankan baik-baik. Kalau kita memang sudah tidak mau pertahankan lagi dengan berbagai alasan, maka selesaikan baik-baik. Itu yang menjadi penting bagi kita. Nomor 11. Bagaimana penerapan pasal 164 Undang-Undang Tenaga Kerja dengan Kepres 12 tahun 2020 tentang bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional, apakah bisa di-apply? Silakan kalau perusahaan mau menggunakan itu, tapi ingat ya Bapak Ibu, pasal 164 itu ada kata kuncinya loh, perusahaan tutup, ya. Jadi kalau perusahaan yang nggak tutup, saya kok merasa itu adalah sebuah pelanggaran, ya. Tentu yang bisa menjustifikasi itu melanggar atau tidak adalah Bapak Hakim yang terhormat, bukan saya.